Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai analisis struktur jembatan gantung. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Dalam pendahuluan, kita bisa melihat konstruksi jembatan gantung sekiranya seperti ini. AB ini merupakan batang memanjang sebagai konstruksi beban yang bekerja pada jembatan tersebut. Kemudian di sini sendiri ada tumpuan titik A, tumpuan titik B. Dalam analisisnya, kita idealisasikan tumpuan A adalah sendi, tumpuan B adalah roll. Kemudian ini ada jangkar. Kemudian ini adalah kabel utama yang mana diikat pada jangkar dan diletakkan pada ujung pilon. Pilon adalah ini. Pilon atau menara. Jadi di sini ada rollnya. Kemudian kabel utama tersebut per jarak tertentu diberi profil penggantung, bisa kabel, bisa profil baja, lingkaran, yang mana menjadi penggantung balok jembatan yang ini dengan kabel utama. Dalam konstruksi jembatan gantung ini, beban yang diterima oleh balok nanti didistribusikan ke penggantung, kemudian didistribusikan ke kabel utama, kemudian didistribusikan ke pilon, kemudian di pilon ini ada reaksinya. Reaksi digunakan untuk mendesain abutmen atau pondasinya. Kemudian di ujung sini bebannya ataupun gayanya juga didistribusikan dalam pendesainan jangkar atau blok angkur. Kemudian dalam analisisnya ada dua prinsip yang harus kita penuhi sekiranya seperti ini. Yang pertama, jika titik-titik pertemuan antara kabel dengan penggantung terletak pada parabola, maka gaya penggantung akan sama besarnya. Jadi bisa kita lihat bahwasanya apabila penggantung ini titik-titik pertemuannya antara kabel utama dengan penggantung ini adalah di area ataupun lintasan parabola, maka gaya penggantung akan sama besar satu dengan yang lainnya. Sehingga gaya penggantung pertama, 2, 3, 4, dan seterusnya itu akan sama besar dikarenakan berada pada lintasan parabola, titik-titik atau join dari penggantung ke kabel utamanya. Kemudian yang kedua, bila lenturan batang AB dianggap sangat kecil, maka perubahan bentuk konstruksi penggantung dapat diabaikan. Jadi apabila batang AB ini lenturannya, di mana lenturan akan ada deformasi atau delta, perbedaan atau perubahan letak. Apabila dianggap sangat kecil, deltanya atau deformasinya ini, maka perubahan bentuk konstruksi penggantungnya dapat diabaikan.
Jadi perubahan konstruksi penggantungnya ini dapat diabaikan. Maksudnya adalah bentuk konstruksinya di mana penggantung ini bisa sangat mendapatkan tarik yang besar, sehingga terdapat atau terjadi perubahan panjang yang sekiranya katakanlah 2 meter menjadi 2,1 meter. Contohnya seperti itu. Tetapi apabila lenturannya atau deformasinya sejak awal kita menganggap sangat kecil, maka perubahan bentuk konstruksi penggantungnya ini bisa kita abaikan. Deformasinya atau perubahan panjangnya penggantungnya bisa kita abaikan. Kemudian dalam analisis struktur jembatan penggantung ini, kita harus memperhatikan rumus-rumus yang dipakai. Adapun yang pertama adalah rumus parabola. Kemudian kita harus menentukan alfa penggantungnya atau alfa P. Dalam menentukan alfa P ini, kita bisa menggunakan cara dengan penggambaran kutub seperti ini, yang mana kutubnya adalah titik nol ini, kemudian tinggal plotting saja garis sesuai dengan kemiringan berapa derajatnya. Contohnya yang ini, langsung saja diplotting ke S1 ini, kemudian yang ini plotting saja ke S2 sini, dan seterusnya. Kemudian kita dalam mencari atau menentukan alfa P ini bisa menggunakan rumus. Cara kedua yaitu menggunakan rumus. Dengan catatan bila titik buhul terletak pada parabola. Untuk N, yaitu angka genap, rumusnya ini, alfa P-nya, atau N-nya angka ganjil, rumusnya ini. Dibedakan rumusnya antara N-nya angka genap atau ganjil. N-nya itu maksudnya adalah jumlah dari lintasan parabola ini yang disekat atau dipotong oleh penggantungnya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari konstruksi jembatan gantung ini, lintasan parabolanya yang disekat oleh penggantungnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menunjukkan angka ganjil sehingga kita dalam menentukan atau menghitung alfa P-nya, apabila menggunakan rumus, kita gunakan yang N untuk angka ganjil, karena N-nya adalah 5. Kemudian, setelah kita menentukan alfa penggantung, kita menentukan alfa kabel atau alfa K. Alfa K rumusnya seperti ini, yang mana SK-nya sendiri adalah ini, rumus utamanya. SK itu adalah panjang kabel utama ya, ini. Jadi panjang kabel ininya berapa? Kabel pertama ini, potongan tadi. Ini berapa panjangnya, dihitung di sini, SK. Kemudian setelah menghitung alfa kabel atau alfa K, kita menghitung H. Rumus utama dari H adalah ini. Dalam rumus ini terdiri dari rumus atau persamaan yang berjumlah 3, yang ini, ini. Jadi
Untuk mencari H sendiri ada 3 persamaan yang harus kita cari dahulu. Dan 3 persamaan ini untuk didapatkannya butuh proses yang agak panjang. Dan apabila kita sudah menghitung H-nya berapa, kita bisa menghitung momen akhirnya. Dan perlu diingat bahwa hanya bisa menggunakan cara yang ini ataupun rumus pendekatan yang ini. Tapi lebih baiknya menggunakan rumus yang ini atau cara pertama dikarenakan lebih akurat dibandingkan cara yang kedua. Saya rasa seperti itu. Apabila momen akhirnya di sini dengan rumus ini didapatkan untuk mx itu adalah setiap titiknya, titik misalkan yang ini A, C, D, E, F, dan seterusnya. X itu adalah titik yang ditinjau. Apabila momen akhirnya sudah dihitung, maka kita tinggal menggambarkan momen akhir tersebut pada diagram BMD-nya, bending moment diagram. Dan ini ada rumus untuk mencari HO, ini rumus tambahan saja. Apabila mengalami perubahan panjang beberapa batang, maka HO-nya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk dalam contoh 3.1. Seperti ini contohnya, ataupun soalnya. Ini saya plotting ke sebelah kiri. Batang AB dari kayu dengan potongan normal tergambar. Konstruksi gantung dari baja dengan ukuran penampang pada kabelnya atau FK, luasan penampangnya 16 cm persegi, sedangkan penggantungnya FP sama dengan 4 cm persegi. Sehingga kabel dan penggantung dengan ukuran yang berbeda, tetapi materialnya sama, yaitu baja. Sedangkan untuk batang AB, yaitu gelagarnya, itu menggunakan kayu, dan ukuran kayunya bisa dilihat di sebelah sini, yaitu 45 cm x 60 cm. Kemudian tiang pilon atau menaranya dianggap tidak berubah bentuknya. Jadi dianggap tetap konstan vertikal seperti ini, tidak dianggap agak melengkung karena kelebihan beban ataupun melendut seperti ini atau yang lainnya. Titik buhul konstruksi gantung terletak pada sebuah parabola. Seperti tergambar, titik buhulnya atau join-nya antara penggantung dengan kabel utama berada pada lintasan parabola seperti ini. Lintasan parabola dari A aksen, C, F, H aksen, I aksen, L aksen, M aksen, B aksen. Jadi aksen semua yang merupakan lintasan parabola. Notasinya kita beri aksen pada lintasan parabola tersebut. Kemudian E kayu atau modulus elastisitas kayunya sebesar 10 pangkat 5 kg per cm persegi, sedangkan E modulus elastisitas bajanya 2 kali 10 pangkat 6 kg per cm persegi. Yang ditanyakan adalah gambarkan bidang M dan bidang D, atau M ini momen, bidang D ini adalah lintang atau geser, untuk batang AB.
untuk gelagarnya yang terbuat dari kayu. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam penyelesaiannya. Dalam penyelesaiannya ini sebenarnya sudah saya beri tanda khusus step besarnya, yang mana tanda khususnya adalah berbentuk menyerupai lingkaran yang berwarna orange ini. Ini merupakan step-step besarnya, tinggal diikuti saja. Tetapi dalam step-step besarnya itu ada rincian step-step kecilnya. Pertama, yaitu kita harus menghitung persamaan parabolanya. Kemudian kita harus menghitung reaksi pada dukungan A dan B-nya, yaitu RA, kemudian RB-nya, serta baik yang vertikal maupun yang horizontal. Tetapi karena pada konstruksi ini, dikarenakan tidak ada beban yang horizontal, maka cukup yang RAV saja, sehingga dituliskan di sini adalah RA dan RB. Kemudian selanjutnya kita menghitung momen aksen X, lalu kita menghitung integral Y kuadrat kali DG. Kemudian kita perlu menghitung integral M aksen X kali Y kali DG. Kemudian kita perlu menghitung sigma alfa kuadrat kali S, baik untuk penggantung maupun untuk kabel utama. Kemudian kita perlu menghitung sum atau jumlah dari alfa kuadrat kali GS. Yang mana tahapan-tahapan besar tadi tujuannya digunakan untuk mencari H. Dikarenakan H-nya terdiri dari 3 persamaan, yaitu yang atas ini, 1, 2, 3. Sehingga step-step sebelumnya ini tadi merupakan pretelan-pretelan atau rincian dari atau hasil dari persamaan-persamaan ini. Nanti angka-angkanya atau hasilnya berapa tinggal dimasukkan di sini. Dari H ini kita langsung bisa menghitung momen X-nya ini, kemudian kita bisa menghitung pengaruh T-nya, kemudian kita menggambarkan bidang M-nya, BMD, dan yang terakhir menggambarkan bidang D-nya, atau lintang, atau bidang geser. Seperti itu tahapan besarnya, step-step besarnya, yang kemudian dirincikan pada step-step kecil. Nah, kita membahas semua step tersebut biar sekiranya dapat lebih detail dalam pemahamannya. Kita mulai dari step pertama, yaitu kita perlu mencari persamaan parabola. Persamaan parabola di sini tujuannya untuk mencari F. Jadi persamaan parabola pertama ini tujuannya untuk mencari F. Ketika F sudah didapatkan nanti, maka kita bisa menghitung nilai dari Y1, Y2, itu berapa, ataupun yang berada pada titik-titik tertentu itu berapa. Untuk di soal, diketahui Y di tengah sini, karena datar ya, karena datar tentu di lapangan pun juga, atau kita dalam perencanaan tentu bisa menentukan nilainya berapa. Tetapi karena yang lainnya berada pada lintasan parabolik, sekiranya yang berada pada lintasan parabolik kita hitung Y-nya menggunakan persamaan parabola. Nah, di sini kita dalam menggunakan persamaan parabola ini, yaitu Y sama dengan 4fx kali L minus X per L kuadrat, tinggal dimasukkan saja, sudah dituliskan di sini. Y-nya adalah 4,8 meter, kita tuliskan 4,8 meter, sama dengan 4 kali F
kali 12 kali 28 minus 12 per 28 kuadrat. Nah, angka-angkanya ini sebenarnya tinggal plotting saja dari di soal, dari yang ada di soal. Di sini X-nya itu adalah jarak dari A ke titik H. H ini merupakan yang ketinggian Y-nya 4,8. Nah, di sini saya koreksi pada ukurannya. Berikut ukurannya yang telah saya koreksi. Jadi ukurannya, khusus ukurannya saja pada gambar di soal, yaitu setiap jarak penggantungnya ini adalah 4 meter. Ini ya, per 4 meter diberi penggantung. Ini penggantungnya. Kemudian pada soal ini ada beberapa beban terpusat di beberapa titik di D, E, G, J, K dengan variasi bebannya seperti ini. Kemudian ada beban merata di L, M, B sebesar sekian nilainya. Nah, jarak setiap bebannya bisa dilihat di sini dengan ukuran seperti ini yang saya sudah tuliskan. Nah, kembali ke sini, bahwasanya kita tinggal masukin saja nilai X-nya tadi. X-nya tadi jarak A ke titik H. Karena Y-nya ini yang kita gunakan adalah Y yang 4,8, yaitu Y yang sudah diketahui pada soal yang kita gunakan, yaitu di titik H, tepat di titik H. A sampai H sendiri panjangnya 4, 4, 4, 12. Nah, tinggal dimasukkan sini saja, X-nya 12. Kemudian L-nya ini adalah panjang AB, yaitu 28 meter dari 7 kali 4. 4, 4, 4, 4 dijumlahkan, jumlahnya ada 7, yaitu kalau dikalikan sama dengan 28 meter. Tinggal dimasukkan di sini saja, kemudian X-nya sama tadi 12, kemudian per L kuadrat, L-nya juga sama tadi 28. Tinggal dioperasikan dalam matematika, didapatkan F-nya sebesar 4,9 meter. Nilai F di sini digunakan dalam perhitungan Y1, Y2 yang belum diketahui di soal. Atau Y lainnya yang ingin kita cari, baik di sini atau di titik-titik lainnya juga menggunakan F ini. Pada pembahasan di sini yang dicari tahu atau cukup yang dituliskan yaitu Y1 dan Y2 yang utama saja ya, Y1 dan Y2 ini karena tepat pada penggantungnya, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu rumus parabolik ini, yaitu Y1 sama dengan 4 kali F kali seterusnya ini, tinggal dimasukkan saja. Di sini 4 kali F, F-nya adalah 4,9, ini ya, 4,9. Kemudian dikali 4, 4 itu adalah X1, X1 adalah jarak dari A ke D. D ini adalah letak dari Y1 ya, yaitu 4 meter. Sehingga X1-nya adalah 4 meter. Kemudian per L kuadrat. L kuadratnya yaitu 28 dikuadratkan. Bentang AB tadi 28 meter, kemudian dikuadratkan. Kemudian dihitunglah didapatkan Y1-nya sama dengan 2,4 meter. Jadi panjang Y1 ini sebesar 2,4 meter.
Seperti itu. Kemudian Y2 caranya sama juga. Yang membedakan adalah X yang digunakan, yaitu X2. X2-nya yaitu dari A ke titik F. Karena letak dari Y2-nya. A ke F yaitu 8 meter, 4 plus 4. Sehingga Y2-nya ini 8 meter. Kemudian per L kuadrat. L-nya 28 seperti yang tadi. Kemudian dioperasikan dalam matematika, Y2-nya didapatkan 4 meter. Sehingga Y2-nya ini sebesar 4 meter. Dari perhitungan ini kita dapatkan Y1, Y2, yang mana Y1 juga berlaku untuk yang sini karena simetris, Y2 juga berlaku untuk yang sini, kemudian Y juga berlaku untuk yang sini. Seperti itu. Kemudian apabila mau meninjau titik-titik yang lain atau sembarang, silahkan bisa. Tapi di sini kita cukup meninjau yang berada pada titik buhul penggantung yang menopang di kabel utamanya saja. Yaitu titik C aksen, F aksen, H aksen, I aksen, L aksen, M aksen. Kemudian kita berlanjut menghitung I kayu atau momen inersia kayu, kemudian E kali I kayu, kemudian untuk kabelnya kita menghitung E kali FK atau luasan kabelnya, luasan penampang kabel, kemudian untuk penggantungnya kita perlu mencari E kali luasan penampang penggantung. Untuk I kayunya sendiri rumusnya seperti momen inersia biasa yaitu 1/12 B H pangkat 3. Di sini karena lenturannya pada sumbu X, sehingga hanya adalah yang 60 cm, sedangkan B-nya adalah 45 cm. Apabila dituliskan, maka 1/12 B kali H pangkat 3. B-nya 45, H-nya 60, yang dipangkatkan 3, yang 60. Dihitung, didapatkan 81 kali 10 pangkat 4 cm pangkat 4. Kemudian kita tinggal hitung E kali I kayu yang barusan kita dapatkan. E-nya seperti pada soal E kayu, yaitu 10 pangkat 5 kg per cm persegi, tinggal dikalikan I kayu yang tadi, yaitu 81 kali 10 pangkat 4. Didapatkan sekian apabila dalam ton meter persegi, yaitu 8.100. Sama halnya kita menghitung kabel sama penggantung, E kali FK-nya. Dan untuk penggantung E kali FP-nya. Untuk kabel E kali FK-nya, di sini E-nya menggunakan E baja karena penggantungnya terbuat dari material baja. Kemudian FK atau luasan penampang kabelnya tadi di soal sudah diketahui, yaitu 16 cm persegi. Tinggal dikalikan didapatkan 32 kali 10 pangkat 3 ton. Kemudian yang penggantung E-nya juga menggunakan baja dikarenakan materialnya terbuat dari baja. Kemudian luasan dari penggantungnya yaitu 4 cm persegi, seperti pada soal. Dihitung didapatkan dalam ton nilainya adalah 8.000 ton. Nah, nilai-nilai dari E kali I baik yang kayu, kabel, atau penggantung itu nanti akan digunakan pada step berikutnya. Sehingga kita hitung pada atau di awal. Kemudian kita menghitung reaksi pada dukungan A dan B. Sekedar mempertegas kembali bahwasanya tumpuan A merupakan sendi, tumpuan B merupakan roll, maka reaksi yang ada di A adalah reaksi
horizontal dan vertikal, kemudian yang di B merupakan atau yang ada hanya reaksi vertikal saja, yang horizontal tidak ada. Karena roll hanya bisa menahan tahanan vertikal, sedangkan kalau sendi bisa menahan tahanan vertikal dan juga horizontal, sehingga ada RAV sama RAH-nya. Sedangkan kalau yang B karena roll hanya ada RBV-nya saja, RBH tidak ada. Nah, pada penjelasannya di sini, adalah RAV ya, kemudian yang ini RBV. Nah, yang RAH-nya sama dengan 0, dikarenakan anggapannya, karena kita mengacu pada soal, di soal ini tidak ada beban atau gaya yang arahnya horizontal. Ketika tidak ada beban atau gaya yang arahnya horizontal, maka tidak ada tahanan horizontalnya, sehingga reaksi horizontalnya, yaitu RAH-nya, nilainya 0. Kemudian untuk menghitung RAV dan juga RBV, sebenarnya seperti pada statika biasa, yaitu beban ataupun reaksi yang di luar titik yang ingin kita jadikan acuan harus dikalikan jaraknya ke titik yang kita jadikan acuan tersebut. Jadi, contohnya saja ketika kita ingin menghitung RAV, maka kita harus mengacu ke titik B, sehingga sigma momen B sama dengan 0. Begitu juga apabila kita ingin menghitung RBV, kita harus mengacu ke titik sebaliknya, bukan B, tapi titik A. Ini. Sehingga sigma MA sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita menghitung RAV dulu, yaitu menggunakan persamaan ini tadi, sigma MB sama dengan 0. Sigma MB sama dengan 0, maka segala reaksi dan juga beban yang di luar di titik B harus dikalikan jaraknya ke titik B. Apabila beban ataupun reaksi yang arahnya vertikal, maka harus dikalikan jarak horizontalnya ke titik B. Begitu juga apabila beban atau reaksi yang arahnya horizontal, maka harus dikalikan jarak vertikalnya ke titik B. Tetapi yang perlu diingat bahwa beban atau reaksi yang horizontal pada soal tidak ada. Maka cukup yang beban atau reaksi yang vertikal, sehingga dikalikan jarak yang horizontal ke titik B. Nah, kita tinggal masukin satu persatu saja. Di A sendiri ada RAV, kemudian juga RAH. RAV arahnya kita asumsikan ke atas, seperti itu, RAV gitu. Tinggal kita kalikan jaraknya dari titik A ke titik B, yaitu 28. Kemudian berlanjut nanti kita harus menentukan atau melihat notasinya RAV dikalikan jaraknya ini plus atau minus, dikarenakan RAV-nya ke atas, kemudian jaraknya berubah jarak horizontal ke sana, maka porosnya kira-kira di sini, maka dia berputar searah jarum jam. Maka plus kalau searah jarum jam. Begitu juga nanti, ini ya sudah saya tuliskan di sini, RAV kali X1. X1-nya tadi 28. Nilainya di sini plus ya, karena searah jarum jam perputarannya. Kemudian kita setelah dari RAV, kita berlanjut ke di titik A ada RAH. RAH sendiri tidak dituliskan di sini ya, dalam orek-orekan saya ini, dikarenakan RAH sendiri sebenarnya letaknya di titik A, tetapi tidak mempunyai jarak vertikal ke titik B, karena segaris. Jadi seperti prinsipnya tadi, bahwa reaksi atau beban yang horizontal, maka harus dikalikan jarak yang vertikal ke titik yang ingin ditinjau. Tetapi karena RAH di sini
yang mana letak atau jarak vertikalnya ke titik B tidak ada atau 0 karena segaris gitu, maka RAH kali 0. Bisa dituliskan di sini, bisa tidak. Silahkan. Kemudian kita berlanjut ke yang berada di luar titik A, yaitu ada di titik D ada beban 6 ton, di E 2 ton, dan seterusnya. Nah, tinggal beban-beban ini dikalikan jarak ke titik B. Karena beban-beban ini, beban titik ini, dan juga ada beban merata ini, arahnya vertikal ke bawah gitu, maka tinggal dikalikan jaraknya ke titik B. Tapi yang perlu diingat bahwa perputarannya nanti seperti apa? Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Contohnya saja, yang di titik D ini ada beban 6 ton. Beban 6 ton tinggal dikalikan jarak horizontalnya ke titik B. Karena beban 6 ton ini adalah beban vertikal. Beban vertikal harus dikalikan jarak horizontalnya. Sehingga 6 ton arahnya ke bawah, vertikal ke bawah, dikalikan jarak ke titik B. Dari 6 ton ke titik B ini jumlah atau jaraknya adalah 2 plus 3 plus 7 plus 2 plus 9. Itu, kalau nggak salah jumlahnya 23. Iya, 23. Sehingga 6 kali 23. Tapi karena arahnya ini ke bawah, bebannya ke bawah, jaraknya horizontal ke kanan gitu, maka porosnya kira-kira di sini dia muternya berlawanan arah jarum jam. Ketika arahnya berlawanan arah jarum jam, maka nilainya negatif. Tinggal dituliskan di sini saja, negatif 6 kali 23. Begitu juga seterusnya beban-beban yang lainnya harus kita acu ke titik B. Nanti kita menggunakan atau dalam perhitungan matematika biasa didapatkan RAV-nya nanti berapa. Nah, di sini sudah dituliskan RAV-nya 13,5 ton. Kemudian untuk mencari RBV juga sama, tapi kita mengacu ke titik A, yaitu sigma MA sama dengan 0. Nanti didapatkan persamaan ini ya, kira-kira seperti ini. Tinggal dimasukin angka-angkanya saja, kemudian nanti dalam matematika biasa saja dihitung gitu, didapatkan RBV-nya. RBV-nya didapatkan nilai 14,5 ton. Kira-kira seperti itu dalam menghitung reaksi pada dukungan atau tumpuan A dan B. Kemudian kita berlanjut menghitung M aksen X, yaitu momen di titik yang ingin kita tinjau. Yang kita tinjau ini bisa titik A, D, E, dan seterusnya. Dan pada pembahasan di sini kita tinjau ke semua titik, baik yang titik penggantung, kabel penggantung, di titik C, yaitu tepat di penggantung, kemudian F, penggantung juga, H, I, L, M, kemudian di titik letak setiap bebannya, D, E, G, J, K, dan beban merata ini dari L ke B, seperti itu. Jadi semua titik harus kita hitung momennya, karena setiap titik itu akan mempunyai pengaruh masing-masing. Nah, kita mulai dari yang pertama, tapi tidak saya jelaskan semua karena caranya juga hampir sama satu dengan yang lainnya, tapi tinggal angka-angkanya saja yang membedakan. Contohnya saja, ketika saya ingin menghitung yang momen di A sama B. Momen di A, dikarenakan tumpuan A ini adalah sendi, maka tidak ada momennya, atau momennya sama dengan 0. Begitu juga di titik B. Titik B ini adalah roll. Roll juga tidak bisa menahan momen, maka momennya sama dengan 0. Sehingga dituliskan di sini, M aksen A sama dengan M aksen B. Yaitu nilainya sama dengan 0.
ton meter. Tidak ada momen ya. Kemudian saya ingin mencari momen di titik C. Momen di titik C ini tinggal reaksi dan juga beban yang di luar titik C dikalikan jaraknya ke titik C. Tapi kita meninjau dari sebelah kiri atau kanan. Nah, saya mudahnya meninjau dari sebelah kiri. Jadi segala reaksi dan juga beban yang berada di kiri titik C, jadi area sini, area di luar titik C tapi sebelah kirinya titik C, harus ditinjau ke titik C dengan cara mengalihkan jaraknya ke titik C. Di sini ada RAV, sudah dihitung ya tadi, RAV arahnya kan ke atas, positif tadi ya. Jadi kalau positif, didapatnya positif, maka asumsi kita di awal, yaitu arahnya ke atas, itu benar. Tapi kalau di sini, di hitungan sini ketemunya negatif, maka asumsi di awal tadi yang arahnya ke atas, kita asumsikan ke arahnya ke atas, maka dibalik, jadi arahnya ke bawah. Itu kalau nilai yang kita dapatkan negatif. Tapi kalau positif, asumsi kita di awal yaitu arahnya ke atas tetap ke atas. Kalau di sini negatif, maka asumsi di awal arahnya ke atas, jadi dibalik ke bawah. Nah, di sini ada RAV arahnya ke atas gitu ya. Kemudian ada RAH, RAH-nya sendiri kan 0 tadi, jadi tidak usah kita tuliskan. Nah, RAV ada di titik A, kemudian di luar titik C sebelah kirinya tidak ada lagi, tidak ada beban ataupun reaksi atau yang lainnya. Jadi kita cukup meninjau RAV saja, tinggal dikalikan jaraknya ke titik C. RAV arahnya ke atas, vertikal ke atas, tinggal dikalikan jarak horizontal ke titik C, yaitu jaraknya sebesar 4 meter. Apabila dituliskan yaitu 13,5 kali 4. Dikarenakan RAV ke atas, kemudian jarak horizontalnya ke kanan, maka porosnya di sini, maka dia muternya searah jarum jam. Ketika arah jarum jam, maka positif. Di sini positif. Apabila positif, tidak perlu dituliskan. Tinggal dioperasikan saja, 13,5 kali 4 didapatkan 54 ton meter. Positif 54 ton meter. Kemudian kita bisa berlanjut ke titik yang ingin kita cari tahu momennya. Contohnya saja di titik D. Di titik D, dikarenakan di sebelah kiri titik D hanya ada reaksi RAV saja ya, tidak ada beban sama sekali, maka juga sama, tinggal RAV dikalikan jarak dari RAV tersebut ke D, yaitu 4 meter plus 1 meter, yaitu 5 meter ya. Di sini sudah saya tuliskan 5 meter, dari A ke D, sehingga RAV kali 5 meter. Dikarenakan RAV ke atas, jaraknya horizontal, maka porosnya di sini dia muternya searah jarum jam. Ketika muter searah jarum jam, maka nilainya positif. Apabila dituliskan di sini, yaitu 13,5, yaitu RAV-nya sendiri, dikalikan jaraknya tadi 5. Notasinya positif. Sehingga dikalikan dalam matematika biasa, didapatkan 67,5. Positif 67,5 ton meter. Kemudian saya kasih contoh satu lagi, yang mana kita, yang sebelah kirinya ada reaksi dan beban, tidak hanya reaksi saja. Contohnya yang titik E. Di sebelah kiri titik E, di sebelah kiri titik E ada RAV dan juga beban 6 ton di titik D. Sehingga RAV ini tinggal dikalikan jaraknya ke titik E. Seperti tadi, RAV arahnya ke atas, kemudian tinggal dikalikan jaraknya ke titik E. Jaraknya sebesar 7 meter. Sehingga dituliskan saja di sini 13,5, yaitu RAV-nya dikalikan 7 meter. Karena perputarannya searah jarum jam ya tadi ya, sudah kita tinjau tadi, maka plus 13,5 kali 7. Kemudian,
Di sini ada beban di titik D, yaitu 6 ton. 6 ton arahnya ke bawah. Kita tinjau ke titik E. Bebannya 6 ton arahnya ke bawah, vertikal ke bawah, maka tinggal dikalikan jarak horizontal ke titik E. Jarak horizontal ke titik E yaitu 2 meter, tinggal 6 ton dikalikan 2 meter. Tapi karena bebannya vertikal ke bawah, jaraknya horizontal ke kanan, porosnya di sini, dia muternya berlawanan arah jarum jam. Ketika muter berlawanan arah jarum jam, maka negatif. Sehingga dituliskan di sini 6 kali 2, 6 ton kali 2, yaitu jaraknya negatif. Kemudian di sebelah kiri titik E tidak ada lagi reaksi atau beban yang bisa kita acu ke titik E, sehingga cukup ini saja. Tinggal dioperasikan dalam matematika biasa, plus 13,5 kali 7 minus 6 kali 2, didapatkan plus 82,5 ton meter. Ini ya, notasi plus tidak usah dituliskan. Kemudian kita bisa mencari nilai momen di titik F, GH, dan seterusnya dengan cara yang sama, seperti itu, sampai titik M.